Selamat siang untuk kita semua. Pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita terlebih dahulu berdoa yang akan dibawakan oleh Ibu Sandra. Kepada Ibu Sandra, kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa mulai. Doa selesai. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Ibu Sandra. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari Bapak narasumber kita. Kepada Bapak Julius, kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari bagaimana kerangka atau panduan yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembaharuan, ya, untuk pembaharuan pembelajaran. Yaitu, sekali lagi, bagaimana kerangka yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembaruan pembelajaran. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru diorganisir berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pendahuluan, di sana ada pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Apa yang diharapkan dari para peserta didik atau para peserta diklat untuk unit modul dalam modul kerangka kurikulum, ya, yaitu peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang menggunakan kerangka kurikulum disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, capaian dari unit modul ini adalah yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Yang kedua, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar, peserta dapat
memahami pentingnya penyesuaian kurikulum dalam upaya pembaharuan pembelajaran. Kemudian profil pelajar Pancasila, peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil Pancasila. Ketiga, peserta dapat menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Untuk struktur kurikulum, peserta dapat mengetahui struktur kurikulum Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Prinsip pembelajaran dan asesmen, peserta dapat menjelaskan fungsi dari prinsip pelajaran dan asesmen. Kemudian kedua, peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen. Yang keempat, peserta dapat menjelaskan keterkaitan prinsip pembelajaran dengan asesmen. Kemudian dalam kerangka kurikulum juga ada sama ya, pendahuluan, kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum yaitu peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Maka dilakukan penyesuaian pengorganisasian pembelajaran di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Salah satu upaya untuk pembaharuan pembelajaran adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan, dalam hal ini pengelolaan pembelajaran. Apa saja kewenangan pusat dan satuan pendidikan? Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan, pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang berikut, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian untuk setiap satuan pendidikan, dia memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, tujuan sekolah untuk mencapai pembelajaran, untuk kebijakan sekolah terkait kurikulum, serta pembelajaran dan asesmen, serta pengembangan kurikulum operasional yang menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, di sini kerangka kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Ya. Yang pertama di atas adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Di bawah ada standar kompetensi lulusan. Kemudian ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya yang mendukung di 3 standar ini. Kemudian ada struktur kurikulum. Ada capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran, dan asesmen. Bapak Ibu sekalian, untuk satuan pendidikan, dia harus mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ingat Bapak Ibu, untuk kurikulum operasional itu harus fleksibel
dan dinamis. Ya, dia jangan kaku. Kemudian untuk sekolah, ya, ada visi, misi, serta tujuan pendidikan. Kemudian ada profil pelajar khas satuan pendidikan, dan konteks dan kebijakan lokal. Yang berikut adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang terakhir, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Itulah materi yang sudah disampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah menyampaikan pemaparan materinya pada hari ini. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan untuk segera menyampaikannya kepada narasumber. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Siap, Ya, baik. terima kasih untuk kesempatan. Ya udah, ladies first, Bu Sandra dulu, silakan. Pak Ilyus, saya tertarik sekali dengan profil pelajar Pancasila ya. Tadi sudah disinggung di situ dalam rangka menyusun struktur kurikulum itu dimasukkan profil pelajar Pancasila. Implementasinya ke mata pelajaran ya, khususnya mata pelajaran PJOK. Itu seperti apa Pak kira-kira? Oke, Terima kasih. terima kasih pertanyaan yang luar biasa, yang baik sekali ya, yang sudah disampaikan. Profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan mata pelajaran PJOK. Yang pertama, ya, yang pasti sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita harus melaksanakan doa. Kemudian di sana ada gotong royong, ya, ada kerjasama. Kemudian ada menjunjung sportivitas. Nah, itu mungkin bisa kita laksanakan dalam kaitannya dengan pembelajaran PJOK. Dan ada tambahan juga mungkin mandiri, ya salah satunya, ya mungkin itu jawaban. Kembalikan ke moderator. Terima kasih ke Pak Moderator. Bagaimana dengan Bu Sandra yang menyampaikan pertanyaan tadi? Sudah bisa dipahami, Bu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah bisa dipahami, apakah ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita menerima penguatan dari Bapak? Oke, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Saya ingin bertanya nih, apa harapan Bapak tentang kerangka kurikulum paradigma baru ini, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih untuk Pak Ivo dan Bu Sandra serta Pak Edwin, dan khusus Pak Edwin yang sudah menanyakan apa harapan dari pelatihan untuk unit modul kerangka kurikulum. Diharapkan untuk para peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang menggunakan kerangka kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan itu dari pusat sampai dengan satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang semuanya harus terpusat pada peserta didik. Ya. Sekali lagi, tujuan dari pelatihan
untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan harus berpusat pada peserta didik. Mungkin itu jawaban dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih buat Bapak Julius. Bagaimana dengan Pak Edwin? Paham Pak dengan jawaban dari Bapak narasumber? Siap Pak, cukup Pak, cukup. Alhamdulillah paham. Oke, baik, kalau sudah paham, mungkin sekarang kita akan dengarkan untuk penguatan kembali dari Pak narasumber. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Penguatan saja ya untuk Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan dalam hal ini untuk bagaimana kerangka yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal pembaruan pembelajaran, diharapkan bisa mengubah ya mindset-nya kita, karena pembelajaran hari ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan siswa. Dan semuanya itu harus berpusat pada siswa, dan untuk mencapai profil peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, diharapkan untuk para peserta terus memacu, meningkatkan untuk kemampuan kita, supaya generasi kita ke depan, output dari lulusan kita itu bisa diterima dalam dunia kerja. Kemudian yang terakhir, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan atau kita melaksanakan diskusi ini, silakan melaksanakan kegiatan kelompok untuk asinkronus. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber. Dengan adanya tadi penguatan dari narasumber, maka untuk kegiatan hari ini sudah akan kita tutup. Sebelum ditutup, kita akan berdoa dulu sebagai doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Sandra. Kepada Ibu Sandra, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita akan menutup pertemuan kita saat ini, dan kita tutup dalam doa, dan silahkan untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silahkan Pak Moderator. Terima kasih buat Bu Sandra. Jadi kami ucapkan terima kasih buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan kepada Bapak-Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita semua. Salam sehat. Salam sehat semuanya ya.